Mungkinkah calon presiden alternatif tersebut yang hadir dalam acara Lawan Bicara pada malam hari ini? Kita langsung saja mengundang ketiga calon presiden. Yang pertama adalah laki-laki kelahiran Palembang, saat ini menjabat sebagai Ketua DPR periode 2009-2014. Ayah dari dua anak ini sedang mengikuti pertarungan Capres dalam konferensi Partai Demokrat. Mari kita sambut Marzuki Ali. Selanjutnya, mantan Menko Perekonomian di tahun 2000, memiliki 4 orang anak dan saat ini beliau terpilih sebagai salah satu dari 7 capres dari Konvensi Kerakyatan, Rizal Ramli. Yang ketiga, seorang laki-laki kelahiran Yugoslavia, sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Bapak tiga anak ini juga ikut bertarung dalam konvensi Partai Demokrat periode 2014 maksud saya hingga 2019. Kita sambut Dino Patijalam. Dan sekali lagi saya ingatkan Anda pemirsa untuk turut berpartisipasi bersama kami @lawanbicara atau #Presiden Idaman Lain. Nah, kita langsung saja mendengarkan masing-masing paparan dari capres terkait jika nantinya Anda menjadi seorang presiden, bagaimana membuat suatu koalisi yang efektif supaya tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Masing-masing capres kami berikan waktu 90 detik yang akan diberitahukan oleh produser kami dan kita akan mendengar bel, nanti suara bel sebagai tanda akan habis atau sudah habis. Jadi nanti akan saya beritahu dan nantinya dari panelis sendiri akan memberikan gambarannya atau memberikan penilaiannya, bahkan langsung bertanya. Kita mulai yang pertama dari Pak Marzuki Ali, waktu Anda 90 detik, mulai dari sekarang. Selamat malam, terima kasih. Pertama yang harus dibangun adalah koalisi dengan basis yang jelas. Kita tahu banyak bangunan koalisi itu hanya didasarkan pada istilah orang sekarang dagang sapi ya. Paling tidak ada ideologi yang sama, platform yang sama, sehingga gagasan untuk membawa bangsa ke depan menjadi lebih baik itu bisa sinergis dan bisa berkoordinasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kabinet yang dibangun juga harus simple, tidak terlalu besar, cukup untuk mengawal pemerintahan yang berjalan. Jadi artinya koalisi DPR juga harus solid dengan koalisi pemerintahan. Kalau tidak, maka DPR berjalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Dampaknya kita lihat dalam perjalanan hampir 10 tahun ini, bahwa DPR punya koalisi yang berbeda dengan koalisi yang berjalan di pemerintahan. Artinya apa? Koalisi ini harus betul-betul solid di dalam mengawal pemerintahan, sehingga gagasan platform yang telah disepakati bersama untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik itu bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Saya kira demikian. Tepuk tangannya. Kurang dari 90 detik Pak Marzuki. Jadi setuju ya bahwa koalisi yang kemarin ini yang ada Partai Demokratnya ternyata tidak berjalan secara efektif ya begitu ya Pak ya. Baik, kita langsung saja ke Profesor Rizal Ramli. Bagaimana jika Anda menjadi seorang pemimpin, koalisi seperti apa yang ideal menurut Profesor Rizal? Silakan, 90 detik Anda mulai dari sekarang. Selamat malam. Koalisi yang betul itu di seluruh dunia, satu basisnya ideologis. Kalau ideologis pasti lebih kompak. Yang kedua seperti Pak Marzuki katakan platform dan program. Nah di Indonesia kebanyakan ini koalisi-koalisi dagang sapi. Dan menurut saya ini kita harus ubah. Partai-partai yang besar yang ada cukup merangkul 1 atau 2 partai yang penting persyaratan administratif 20% bisa dipenuhi. Sisanya harus berdasarkan ideologi, platform dan visi. Memang di Indonesia dialematis. Ya, sistem kita yang paling populer yang terpilih. Padahal dalam konteks negara berkembang belum tentu itu yang paling kompeten. Ada kontradiksi antara popularitas dan kompetensi. Kalau kita ikuti sistem di Prancis misalnya, presiden itu ya yang paling populer, punya hak veto, tapi sehari-hari yang menjalankan itu Perdana Menteri. Nah, menurut hemat saya, kita harus kawinkan popularitas dan kompetensi. Karena kalau hanya sekedar populer, tidak cukup. Cepat atau lambat pasti rakyat akan kecewa. Jadi kita harus kombinasikan popularitas, kedekatan rakyat,
dengan kompetensi dan track record, baik untuk pemilihan para pejabat dan DPR. Baik, terima kasih. Jadi popularitas itu penting ya Pak Rizal ya menurut Anda ya untuk ada di koalisi. Baik, kita langsung saja ke Pak Dino. Bagaimana koalisi yang sebenarnya yang baik dan yang nanti seperti apa jika Anda menjadi presiden? Koalisi yang ideal itu seperti apa? 90 detik Anda mulai dari Terima kasih Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menjadi presiden, maka yang akan saya bentuk adalah kabinet meritokrasi yang kompak. Dalam suatu pemerintahan koalisi, kita bisa yakinkan pasti ada kursi-kursi kabinet yang akan dibagi, ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita menjamin walaupun ada pembagian kursi, tapi meritokrasi atau profesionalisme tetap terjaga dengan baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, loyalitas setiap menteri harus kepada presiden. Ya. Parpol yang mengajukan nama menteri harus tahu bahwa ini resiko masuk ke kabinet, bahwa menterinya harus orientasinya loyalitas pada presiden. Kedua, harus ada kontrak politik. Kontrak politik ini harus terbuka. Dalam 10 tahun terakhir ini kontrak politiknya tertutup, ya. Menurut saya untuk ke depan harus terbuka dan diketahui oleh publik. Ketiga, harus ada disiplin kabinet, ya. Jadi kalau ada suatu keputusan yang diambil rame-rame, walaupun ada perbedaan di dalamnya, tapi begitu sudah diambil keputusan, maka keputusan ini harus dilakukan oleh setiap anggota kabinet. Keempat, harus ada achievement index, yaitu setiap menteri diwajibkan membuat capaian-capaian secara berkala setiap 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun, dan achievement index ini harus dipertanggungjawabkan dalam sidang kabinet paripurna. Dan terakhir harus ada sistem pengecekan background, ya, istilahnya vet, yaitu apa? Setiap menteri yang masuk itu harus dicek apakah dia bebas kepentingan, ya. Baik. Karena banyak menteri yang masuk tapi membawa kepentingan tertentu dari luar sehingga akhirnya kinerja kabinet Baik. jadi Terima terganggu, kasih ya. Pak Dino. Jadi harus ada due diligence ya untuk orang-orang Ya. yang nantinya akan ada bergabung di koalisi Anda. Baik, ini tadi paparannya para panelis kita sudah mendengarkan. Untungnya emang dari ketiga capres ini pernah punya pengalaman di pemerintahan sebelumnya. Mungkin nanti juga bisa dilihat apakah nantinya program-program mereka sama nggak sih sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Lawan Bicara. Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara, bukan sekedar debat tapi adu argumentasi yang bermartabat. Tadi para panelis juga sudah mendengar paparan dari para capres. Mungkin saya ke Prof. Irman terlebih dahulu. Dari segi ketatanegaraan ini bagaimana? Silakan Anda memberikan pertanyaan kepada siapa? Ya, sistem presidensial kita kan sebenarnya memberikan otoritas penuh kepada presiden. Makanya presiden kita di Indonesia itu bukan hanya popular vote 50% plus 1, tapi suara itu harus tersebar di lebih 50% provinsi, dan minimal masing-masing provinsi itu 20% minimal suara dia harus dapat di situ. Itulah presiden, dan disitulah kekuatan presidensial di Indonesia dibanding yang lain di situ. Jadi kalau saya, yang dibutuhkan oleh Republik ini, siapapun calon presiden nanti yang terpilih di antara ketiga calon ini, maka itu tidak penting dia berkoalisi dengan apa, dengan ideologi apa, ya. Tapi yang penting programnya apa yang dia mau laksanakan. Rakyat butuh yang konkret di luar, ya. Rakyat tidak butuh ideologinya itu harus sama, karena rakyat hanya bilang ideologi terserah kalian, yang penting tidak bertentangan sama undang-undang dasar. Dan hampir semua partai politik tidak ada yang bertentangan sama undang-undang dasar. Nah, yang saya mau tanya dari 3 calon presiden, konkretnya mau ngapain Republik ini? Ya, kita ini udah 10 tahun berdemokrasi. Kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang kuat, maka 10 tahun lagi kita bisa bubar Republik ini. Nah, kira-kira mau mengapain ini 3 calon presiden kalau terpilih menjadi presiden nanti ke depan? Oke, silakan. Mungkin Pak Marzuki terlebih dahulu. Ya, saya sepakat ya kata Prof. Irman bahwa memang bagi rakyat tuh yang penting bahwa kebutuhan mereka dipenuhi. Itu yang bagi rakyat. Makanya platform itu menjadi persyaratan di dalam membangun koalisi, ya. Tetapi jangan lupa ideologi juga penting. Kalau di antara partai ini perbedaan ideologinya sangat tajam. Dan agar perhatikan juga, tentu referensinya berdasarkan pengalaman. Ada partai-partai yang berpikir sangat pragmatis. Nah, ini tentu tidak boleh kita ajak berkoalisi. Karena apa? Kepentingannya hanya kepentingan sesaat saja. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Makasih. Baik, oke. Mungkin Prof. Rizal nih. Prof. Rizal sering mengomentari kritik-kritik terhadap pemerintahan saat ini. Apa tanggapan Anda? Saya kira kalau dalam bidang makroekonomi, Indonesia lumayan lah. 5-6%. Tapi rakyat kita nggak makan makroekonomi dan nggak ngerti makroekonomi. Nah, tetapi dari segi
indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, yaitu tingkat kesejahteraan, Indonesia paling rendah dibandingkan ASEAN 5. Singapura lebih bagus, Malaysia, Thailand. Itulah kenapa banyak TKI ke sana. Jadi tugas sejarah kita, bagaimana yang belum pernah menikmati arti kemerdekaan ini, yang 80% paling bawah, bisa menikmati arti kemerdekaan. Jalannya banyak. Saya berikan contoh, dari total anggaran pembangunan, sekarang nyaris 2.000 triliun, sebelumnya 1.800 triliun, sekitar 500 triliun lebih itu untuk apa yang disebut sebagai pengeluaran modal. Dalam prakteknya itu untuk beli mobil dinas pejabat, DPR, legislatif, beli rumah dinas, bikin kantor bagus. Rizal Ramli nanti kita akan stop pengeluaran capital spending ini, cukup dengan leasing saja, sehingga kita bisa saving. Kalau hanya leasing, sewa aja mobil kantor dari rakyat dan swasta, paling perlu 100 triliun. Kita bisa menghemat 400 triliun atau 40 miliar dolar. Kita akan mulai bangun jalan kereta api sepanjang Sulawesi Sumatera, paling hanya 20 miliar dolar, sepanjang Sulawesi. Artinya kita bisa membangun tanpa terus-menerus dengan hutang. Baik, oke. Sekarang Pak Dino, tanggapi untuk Prof. Irman terlebih dahulu. Pertama saya ingin tanggapi Pak Rizal Ramli. Memang kalau kita lihat Human Development Index dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, kita pasti ketinggalan di bawah karena kita jauh lebih besar. Tapi kalau kita dibandingkan dengan negara-negara yang sama besarnya, Nigeria, Brazil, apalagi dibandingkan dengan India dan China, posisi kita cukup bagus. Dan menurut saya begini, Anda menanyakan mengenai visi ya. Menurut saya kalau saya menjadi presiden, tantangan utama atau misi utama saya adalah menjadikan Indonesia demokrasi kelas menengah ya. Apa artinya? Bukan demokrasi untuk kelas menengah, tapi demokrasi di mana 100 juta rakyat masih di sekitar garis kemiskinan bisa dinaik ke atas, masuk ke kelas menengah, sehingga kelas menengah Indonesia bisa sekitar 75-80% dari penduduk Indonesia. Sekarang rate kita sudah bagus, sekitar 10 juta orang setiap tahun masuk ke kelas menengah, dan ini adalah salah satu perpindahan kelas yang terbaik di dunia malah menurut saya. Jadi ini yang harus kita pertahankan, dan kalau kita bisa menjadi demokrasi kelas menengah, maka semua impian dari para pendahulu bangsa, proklamator kita menjadikan Indonesia negara yang adil, makmur, dan sejahtera akan terwujud dalam era kita. Nggak perlu nunggu sampai 4 generasi lagi, tapi bisa dalam 1 generasi bisa tercapai. Baik, terima kasih. Saya langsung ke Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, tadi Anda sudah mendengarkan paparannya, semuanya pada setuju kalau akan memberikan koalisi yang akan bekerja lebih efektif, lebih profesional dibandingkan yang sebelumnya. Tapi Anda sebagai pengamat politik, apa yang Anda lihat? Ada benang merah kah atau justru tidak sesuai dengan kenyataannya? Silakan. Ya, kalau saya lihat memang ada benang merah ya, bahwa ketiga kandidat presiden ini mengetahui bahwa memang ada sesuatu yang boleh dikatakan tidak beres lah di dalam koalisi yang bukan cuma pemerintahan SBY 10 tahun, tapi juga pemerintahan Megawati dan juga Gus Dur ya, yang kabinetnya pelangi itu. Nah, cuma pertanyaan saya ya, karena memang kita itu ada negara di partai-partai politik ada yang berbasis ideologi nasionalisme ataupun marxisme, ada juga yang berbasis agama ya, dan kebetulan sekarang yang berbasis agamanya itu cuma yang berbasis Islam. Nah, menurut Anda bertiga itu apakah kemudian dikotomi atau partai-partai Islam itu memang harus membentuk satu pemerintahan berbasis ideologi sendiri ataukah bagaimana? Itu satu. Yang kedua ya, kita tahu bahwa perolehan suara dari partai-partai politik itu memang hampir-hampir merata. Pertanyaannya termasuk buat Bung Dino Patijalal ya, yang kebetulan ingin membangun satu kabinet meritokrasi. Menurut Anda itu kira-kira bisa nggak di tengah suatu sistem kepartean yang masih sangat majemuk, yang kemudian kadang-kadang dagang sapinya itu juga masih kuat dalam menentukan siapa menjadi apa, kapan dan bagaimana, khususnya untuk mengangkat menteri-menteri itu. Jadi kontrak politik apa yang akan Anda lakukan? Karena selama ini kan ada 2 kontrak politik. Pertama presiden dengan partai, yang kedua presiden dengan menteri. Nah, kalau Anda nanti menjadi presiden, kira-kira bentuk kontrak yang Anda katakan transparan itu seperti apa yang terbuka itu? Baik, oke. Bapak-bapak jawab pertanyaannya, mudah-mudahan Anda sudah mencatat pertanyaannya, khususnya Anda Pak Dino, 2 pertanyaan untuk Anda. Jawaban Anda kami tunggu di segmen berikutnya, dan jangan lupa untuk mention kami @lawanbicara atau hashtag presiden pilihan lain. Tetaplah bersama kami, Lawan Bicara akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat tapi adu argumentasi yang bermartabat. Tadi kita sebelum jeda sudah ada pertanyaan dari Profesor Ikrar yang menanyakan kepada ketiga capres ini apakah mungkin pemerintah hanya berideologi satu, misalnya nasionalis aja atau enggak Islam saja. Dan kemudian ada pertanyaan tambahan untuk Pak Dino, multipartai dengan kabinet meritokrasi. Nah, karena ada pertanyaan banyak untuk Anda, saya ke Pak Rizal terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Silakan Pak Rizal. Pak Ikrar, sebetulnya pertanyaan yang penting adalah apakah sistemnya yang bikin presiden lemah atau memang presidennya lemah? 10 tahun terakhir presidennya lemah, bukan sistemnya sendiri. Menurut saya masih cukup kuat. Yang kedua, jangan terlalu ribet lah bikin sistem kontrak politik macam-macam. Di luar negeri kagak ada itu milih menteri, karena pemimpin itu mesti bisa baca orang. Karakternya dia bisa baca, track recordnya dia bisa kumpulkan informasi. Kita menteri-menteri 10 tahun terakhir tanda tangan kontrak politik, masih banyak yang KKN, masih banyak yang aneh-aneh. Pemimpin itu harusnya bisa membaca orang, harusnya bisa memilih karakter. Dan itu menurut saya karakter adalah prediktor yang paling penting di luar kompetensi. Baik, oke, silakan Pak Marzuki. Ya, Prof. Ikrar, Indonesia ini kan negaranya ideologinya jelas Pancasila ya. Kita lihat juga ideologi yang namanya Partai Islam, itu tidak ekstrim Islam ya. Seperti PKB, dia nasionalis, PAN dia nasionalis, tetapi dia punya basis massa. Basis massanya didasarkan kepada siapa pendirinya. Tapi mereka itu sebetulnya bukan partai agama, mereka partai nasionalis, hanya diposisikan mereka itu sebagai partai agama, tetapi pada dasarnya mereka bukan partai agama. Nah, koalisi yang dibangun jangan ada ekstrim di sana. Kalau ada ekstrim di sana, ini menimbulkan persoalan di dalam menjalankan pemerintahan. Apapun juga, kalau ada ekstrim di sana pasti tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kabinet, saya berpikir ada pos-pos yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berikan kepada partai koalisi kita. Tapi ada pos-pos yang memang harus diisi oleh tenaga-tenaga profesional untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Saya kira dengan demikian ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Silakan Pak Dino. Saya kembali berbeda pendapat dengan Pak Rizal Ramli. Menurut saya kontrak politik itu penting. Mengapa? Karena kita harus menjamin bahwa setiap anggota kabinet itu standarnya sama, akuntabilitasnya sama. Tidak ada standar yang berbeda-beda. Kalau standarnya berbeda-beda, nanti bingung nih implementasinya. Apa yang saya akan lakukan? Kontrak politiknya itu dengan menteri, ya. Dengan parpol bisa juga, tapi yang paling penting dengan menteri. Apa elemennya? Satu, kalau dia terkena kasus, dia harus out. Ya, jangan dia main-main berbulan-bulan, bertahun-tahun selama kena kasus, karena kredibilitasnya sudah terganggu. Kedua, dia harus membawa kepentingan nasional, dan parpol yang mengusung dia juga harus bisa menjamin dia mengutamakan kepentingan nasional, bukan kepentingan titipan nih. Dalam sejarah kita semua masalah jadi ruwet. Mengapa? Karena banyak menteri-menteri yang masuk dengan titipan kepentingan, dan ini membuat proses pembuatan keputusan jadi lemah dan korslet ya. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga, dia harus bisa komit bahwa dia bisa melakukan implementasi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mengapa saya katakan ini? Saya PNS nih ya Andini, 27 tahun saya PNS, dan saya lihat banyak keputusan politik yang dari atasnya bagus tapi terganjal di bawah di birokrasi ya. Jadi seorang menteri harus bisa menjamin dalam kontrak politik dia akan konsekuen melakukan segala keputusan pemerintah dari atas sampai bawah. Kemudian pertanyaan kedua tadi belum dijawab ya Pak ya? Ini mungkin lanjut ya. Apakah kemudian ketika Anda harus mengambil orang dari partai, apakah kemudian itu harus ketua umum partai seperti yang sekarang terjadi, atau Anda akan mengatakan pada ketua umum partai itu, saya tidak ingin Anda, tapi saya ingin ada orang Anda yang memang menurut saya memang itu the right person in the right place untuk kementerian tertentu gitu. Kalau orang yang nggak qualified, saya akan tolak. Harus ada standar meritokrasi, standar profesionalisme dan kompetensi yang harus dijaga, walaupun tetap menjaga warna politik atau apa namanya usungan politik yang di bawahnya ya. Baik, oke. Prof, silakan singkat saja Prof.
konstitusi kita itu memberikan kepada siapapun presiden namanya hak prerogatif ya. Jadi nggak perlu ada kontrak politik, ada konstitusi. Mas Dino nggak setuju karena Anda nggak suka, misalnya suka rapat kabinet nggak mandi mau pecat juga nggak apa-apa, itu nggak perlu ada kontrak politik. Ya, untuk tapi itu jadinya kesewenang-wenangan yang terjadi. Kesewenang-wenangan dari seorang presiden, dan itu kita banyak terjadi di masa lalu. Jadi kita harus membuatnya lebih predictable, ya, lebih profesional, dan ada standar akuntabilitas yang terjaga dengan tinggi. Benar begitu Mas Rizal. Pak Rizal Ramli pernah jadi menteri. Memang dulu sering kesewenang-wenangan begitu terjadi. Saya kira sederhana. Saya mohon maaf, Presiden Gus Dur waktu itu kan ada handicap, ya. Tetapi dia sih sederhana, tes aja orangnya, kalau sebulan nggak becus ganti gitu aja, repot gitu loh. Karena dalam sebulan pasti ketahuan reaksi media, reaksi DPR, macam-macam. Dan kita nggak ada kontrak politik. Coba ada nggak menterinya Gus Dur yang kena kasus KKN? Kagak ada. 10 tahun terakhir pakai kontrak politik kayak sinetron milih menteri, banyak banget yang kena kasus KKN. Jadi yang penting sebetulnya adalah kemampuan pemimpin untuk membaca ini orang qualified nggak, profesional nggak, karakternya bagus apa enggak. Nggak usah ribet-ribet bikin kontrak politik. Itu mah pekerjaan konsultan ya, bukan pekerjaan ada presiden. Ada setuju Pak Marzuki? Ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, udah pasti. Begini Pak Rizal, orang itu hidupnya nggak selalu baik loh. Ya, moral orang itu nggak terus-terusan baik, ada godaan di tengah jalan. Disitulah gunanya ada janji dia, ya, ada sanksi dia kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan, keluar daripada kontrak politik, ya dia harus berhenti. Jadi clear loh, artinya hak dia, kewenangan dia, kewajiban dia jelas di dalam kontrak politik itu. Saya sepakat, kita perlu kontrak politik supaya seorang pembantu presiden itu betul-betul bekerja untuk membantu presiden. Bukan dia bekerja di luar alur daripada yang ditetapkan oleh seorang presiden. Itu yang paling penting ya. Nah, kalau misalnya di zaman sebelumnya tidak ada korupsi, saya nggak sepakat kalimat tidak ada korupsi ya. Hanya kalau dulu tidak ada yang ditangkap, kalau sekarang banyak yang ditangkap. Itu aja masalahnya. Terima kasih. Oke. Sebelum saya ke Prof Ikrar atau Prof Irman lagi, karena dari panelis sendiri pasti ada pertanyaan-pertanyaan lain nih dari jawabannya Capres. Kita ada pertanyaan dari Twitter, kita simak bersama-sama ini di layar. Ini dari mana nih? Oh, Akbar Ramadan. Pak Marzuki, bisakah Bapak melepas baju partai Anda jika terpilih menjadi presiden? Dalam perjalanan hidup saya selalu berpikir tentang kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar itu adalah kepentingan yang terkait dengan hak-hak rakyat, ya, itu yang harus kita penuhi. Kalau misalnya partai saya ya menugaskan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, tentu saya buka baju saya, yang saya utamakan adalah kepentingan rakyat. Baik, tepuk tangannya. Silakan, Prof Ikrar, Anda ingin menanyakan? Ya, saya mungkin akan beralih pertanyaan yang lain ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ini pemilu yang akan datang ini, pemilu presiden ini adalah suatu pergantian presiden yang benar-benar pergantian ya. Karena Pak SBY tidak mungkin lagi menjadi calon presiden ya. Nah, Anda juga tahu bahwa di Indonesia ya, itu terjadi suatu pertanyaan-pertanyaan dari kalangan investor ya, baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau Anda bertiga terpilih menjadi presiden, kira-kira kebijakan ekonomi apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan menjadi seorang presiden yang sangat xenofobik, ataukah kemudian menjadi seorang presiden yang kadang-kadang dikatakan neolib? Itu aja, terima kasih. Baik, Profesor Rizal, saya tahu Anda sudah tersenyum karena Anda sudah memiliki jawabannya, tapi tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Lawan Bicara. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk para capres untuk menjawab pertanyaan Profesor Ikrar sebelum break, tapi juga ada tambahan dari Profesor Irman untuk memberikan pertanyaan yang senada ya dengan Profesor Ikrar. Ya, silakan. Terima kasih Andini. Jadi ini menjadi penting dalam 10 tahun terakhir kita. Kebetulan ketiga sini ada pelaku kekuasaan, Pak Marzuki Ketua Perwakilan Rakyat, bekas Menko Perekonomian dan bekas Duta Besar. Jadi ada sistem ekonomi konstitusi kita itu yang hampir semua penyelenggara negara nggak menyadari ya. Ada pergerakan pasar di dunia internasional melintasi negara, itu paling tidak suka namanya konstitusi sebuah negara di situ. Karena ini menurut pasar hambatan bagi dia di situ. Dan yang paling dibenci adalah Undang-Undang Dasar 45.
pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang tidak dimiliki oleh konstitusi negara lain. Negara menguasai hajat barang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya di situ. Nah, ini yang nampaknya ini menjadi perdebatan terus sehingga asing begitu saja masuk di Indonesia untuk mencaplok kedaulatan kita di situ, baik melalui partai politik atau peranata-peranata kekuasaan yang ada. Nah, saya berpikir kalau saya menjadi presiden, kalau saya minta ditanggapi, kalau misalnya pasar itu tidak bersahabat sama rakyat, maka saya akan intervensi pasar itu. Bahkan saya larang itu pasar itu di situ kalau dia tidak bersahabat sama rakyat. Nah, bagaimana kalau capres? Bagaimana menurut para calon presiden? Silakan, Pak Rizal terlebih dahulu, Pak. Mas Ikra, apa sih neoliberalisme itu? Sebetulnya sederhana, itu pintu masuk daripada kolonialisme baru. Dulu Latin Amerika semuanya kayak begitu. Belakangan mereka nggak mau lagi dengar model ekonomi neoliberal karena ini model yang dikampanyekan oleh IMF, Bank Dunia. Prioritasnya memang bukan bangsa kita. Tapi jangan salah mengerti, Rizal Ramli bukan anti asing. Teman asingnya banyak banget. Nggak mungkin saya jadi penasihat advisory panel PBB kalau kita anti asing. Tetapi kita ingin agar bangsa dan rakyat kita jadi prioritas sesuai dengan apa yang disebut sebagai ekonomi konstitusi. Nah, selama ini banyak undang-undang yang pesanan orang asing, dibayari oleh orang asing, dan tidak betul-betul sehingga ada missing link, ada garis putus antara keinginan konstitusi kita dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena banyak sekali undang-undang yang dipesan oleh lembaga internasional dan itu merugikan bangsa kita. Itu yang menurut saya harus kita ubahkan. Baik, oke, sekarang ke Pak Marzuki. Ya, terima kasih. Anti asingkah Anda nanti? Prof. Irman, tugas seorang presiden ini membawa rakyat Indonesia itu ya lebih sejahtera ya, kehidupannya lebih baik, lebih damai, lebih aman. Itu tugas seorang presiden. Manakala ada kepentingan asing yang masuk, yang mencederai ya, hak-hak rakyat, yang mencederai tanggung jawab seorang presiden tadi, tentu di sanalah tugas pemerintah untuk melakukan intervensi. Tidak boleh dilepaskan pada kekuatan-kekuatan yang bisa mencederai kepentingan masyarakat. Itulah tugas seorang presiden yang sebenarnya. Baik, oke. Bagaimana dengan Anda, Pak Dino? Seperti apa pandangan ekonomi konstitusional Anda nanti? Terima kasih. Menurut saya dua hal yang saya akan lakukan sebagai presiden. Satu, ini mutlak perlu sekali membuat Indonesia negara yang paling mudah untuk membuka dan mengembangkan usaha. Ya, menurut saya ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita rankingnya sekitar 120 dari 183 negara dari segi kemudahan berusaha. Menurut saya kalau kita bisa masuk ke top 50, kita akan bisa menjadi bangsa yang unggul. Dan kedua, kita banyak bicara mengenai pertumbuhan harus dijaga, pemerataan juga harus dijaga, tapi ada elemen ketiga nih yang sering kita lupa, yaitu kualitas hidup. Ya, pertumbuhan bisa tinggi, pemerataan semakin baik, semua orang bisa lebih punya motor, AC dan lain sebagainya. Tapi kalau kualitas hidup semakin menurun, orang semakin stres, rekreasi nggak bisa, polusi semakin tinggi, narkoba dan lain sebagainya, maka pembangunan juga akan kehilangan maknanya. Jadi sebagai presiden, saya tidak akan hanya menekankan pertumbuhan dan pemerataan yang semua orang bilang setuju, tapi ada elemen ketiga yang jauh lebih penting juga atau sama pentingnya, yaitu kualitas hidup di abad ke-21. Ya. Baik, bagaimana para panelis? Sudah cukup puas? Ya, saya pikir ini suatu pemikiran-pemikiran yang baik ya, dan mudah-mudahan nanti ada partai-partai politik yang tertarik untuk kemudian mengajukan salah satu dari Anda untuk menjadi calon presiden ya. Kenapa demikian? Karena memang pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan sangat menarik itu memang harus menjadi satu bagian dari bagaimana membangun negeri kita ke depan. Saya pikir begitu. Baik, kami berikan kesempatan untuk memberikan closing remarks bagi para capres, dimulai dari Anda Pak Marzuki, silakan. Ya, saya bermimpi bahwa Indonesia 5 tahun ke depan menjadi Indonesia yang bermartabat. Tentu ada pilar untuk mencapai itu. Pertama, bagaimana kita membangun keunggulan manusia, tentunya Indonesia yang kompetitif. Yang kedua, bagaimana kita mampu mensejahterakan rakyat kita, Indonesia yang mandiri, berdaulat, itu yang paling penting. Yang ketiga, bagaimana Indonesia ini berkeadilan. Artinya, bagaimana seluruh pejabat di Republik Indonesia ini amanah di dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tanpa melepaskan
anak-anak pilar yang lain. Nah, kalau kita mampu melaksanakan ini, maka mimpi kita membawa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat bisa kita realisasikan. Terima kasih. Pejabat publik yang bawa amanah. Baik, bagi Anda bagaimana, Prof. Rizal? Indonesia negara yang sangat kaya sekali. Kekayaan alamnya luar biasa, cuacanya bagus, tidak masuk akal. 80% rakyat paling bawah belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Nah, untuk itu kita harus fokus 5 tahun yang akan datang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu harus di atas 10%. Itu satu-satunya cara buat mengejar ketinggalan kita dari negara-negara lain. Tapi pertumbuhan ekonomi tinggi saja tidak cukup. Bisa tinggi ekonomi, kesejahteraan rakyat itu flat saja, seperti yang terjadi 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, harus agresif di dalam social policy, yaitu kebijakan di dalam bidang pangan dan gizi. Nggak masuk akal 30% rakyat kita kurang gizi dan kurang protein di bawah 12 tahun. Kita harus agresif di dalam bidang pendidikan supaya jadi manusia unggul, manusia hebat, karena anak-anak kita pinter-pinter semua. Yang ketiga, harus agresif di dalam bidang kedaulatan pangan dan energi, karena negara yang tidak berdaulat di dalam 2 bidang ini itu nggak pernah jadi negara besar. Yang terakhir, kita harus agresif di dalam bidang perumahan dan kesejahteraan rakyat. Baik, pangan, energi, kesejahteraan rakyat. Apa yang membedakan dari yang lain bagi Anda, Pak Dino? Silakan. Di abad ke-20, energi bangsa kita itu adalah mengenai kesatuan dan kemerdekaan. Semuanya tuh, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika adalah mengenai kemerdekaan dan kesatuan. Semua sudah tercapai di abad ke-20, sekarang adalah agenda berikutnya, agenda abad ke-21, yaitu keunggulan. Keunggulan itu apa? Unggul itu adalah Indonesia menjadi pasar yang besar, tapi juga produsen yang besar. Unggul itu berarti Indonesia demokrasi yang hebat, tapi meritokrasi yang juga baik. Unggul itu berarti potensi kita bukan di bawah prestasi, tapi menyamai dan bahkan melebihi potensi kita. Unggul itu berarti kita 0 kemiskinan, 75% orang Indonesia masuk kelas menengah, dan ada 4 juta kelas pengusaha atau entrepreneur di Indonesia. Dengan kata lain apa? Ini kesimpulan saya, di abad ke-21 merdeka saja tidak cukup, berdaulat saja tidak cukup, kita harus unggul, unggul di dalam, unggul di luar. Indonesia unggul. Baik, saya berikan kesempatan untuk para panelis memberikan closing remarks-nya. Ya, saya beberapa hari terakhir ini merasa kok suasana Indonesia seolah-olah Republik 250 juta hanya 1 orang bakal calon presiden. Tapi ternyata malam ini saya sadar bahwa itu hanya mimpi buruk saya. Rupanya malam ini ada 3 prasmanan yang dihadirkan oleh Republik ini yang bisa menjadi pilihan-pilihan. Kita sadarkan malam ini 250 juta rakyat Indonesia masih banyak bakal calon presiden yang kita bisa pilih nanti yang bisa memimpin bangsa ini, dan 3 diantaranya ada dalam ruangan ini. Saya kira. Tepuk tangannya untuk 3 capres kita. Silakan Prof. Ikrar untuk menutup. Ya, saya setuju dengan Bung Dino ya, bahwa bagaimana Indonesia bisa unggul, bagaimana kemiskinan juga hilang ya, tapi juga jangan sampai ekonomi kita juga overheating ya, Bung Rizal Ramli, karena kalau kemudian terlalu tinggi pertumbuhan ekonominya itu bisa juga terjadi suatu yang boleh dikatakan tingkat ekonomi yang kadang-kadang juga berbahaya juga ya untuk suatu negara. Seperti juga Cina, Anda tahu kadang-kadang juga begitu terlalu tinggi dia juga turunkan pertumbuhan ekonominya. Dan saya pikir ya lagi-lagi tadi ya, mudah-mudahan ada kelompok partai politik yang kemudian tertarik untuk menjadikan salah satu dari 3 orang itu menjadi calon presiden Republik Indonesia, supaya kita juga punya pilihan-pilihan lain. Tepuk tangannya untuk para capres kita, untuk para panelis. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Saya Andini Effendi undur diri. Selamat malam, dan inilah Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumentasi yang bermartabat.